masalah kedisiplinan pemain Pak Henry. Maksudnya? Lasuki, Pak. Kenapa dengan Lasuki? Sekarang dia yang nggak disiplin Pak Henry. Dia itu nggak ada di lokasi syuting. Wah, kalau seperti itu berarti ganggu kalian syuting dong. Sangat mengganggu Pak Henry. Kafka aja sampai marah-marah. Baru kemarin Kafka terpukul karena pacarnya tabrakan. Sekarang ada masalah dengan Lasuki. Bayan, sampean kok gitu banget sih sama aku kan? Selalu menghina aku, Bayan. Dari sejak Karang Menjangan, sampean terus-terusan hina aku loh. Salahku tuh apa tuh, Mbak? Salahmu apa? Salahmu itu dari dulu sampai sekarang sama. Udah tahu Desuki itu udah suka sama sampean, maju terus. Ya terserah aku, Mbak. Mau maju, mau mundur terserah aku. Hah? Aku nggak pernah menghina kamu, Mbak Yan. Nggak pernah menghina kamu. Tapi sampean setiap ketemu aku selalu menghina aku. Perlu ada shock terapi, Pak Henry. Masa pemain yang senior disuruh nungguin dia? Kan nggak fair. Saya bisa saja mengurangi peran Mawar. Dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Mungkin karena Pak Henry terlalu manjain dia kali. Manjain siapa? Ya si Suki itu. Manjain bagaimana? Mana pernah ada pemain lain yang disediakan apartemen? Kan pemain yang lain jadi iri dong. Awalnya saya itu hanya niatnya menolong. Kan nggak mungkin dan nggak pantas Lasuki tinggal di rumah kru pembantu umum. Itu juga menjatuhkan shelter Jess. Ya kan dia sudah ngekos, Pak. Seharusnya itu cukup dong buat pendatang baru. Nah, tiba-tiba dia dikasih fasilitas mewah. Ya, of course dia ngelunjak dong. Iya. Kebetulan minggu ini kontrak apartemen itu habis. Saya bisa nggak akan lanjutkan. Oke. Dadah, Pak. Maaf, sebenarnya ini sangat mengganggu kami. Kan Lasuki dan Kafka sering sekali ya mengganggu schedule syuting. Iya, maaf kalau aku salah, Pak. Yang penting sih disiplin. Buat apa cantik tapi nggak disiplin. Nganu, maaf ya Pak. Tapi selama ini Lasuki itu selalu on time loh, tepat waktu. Maaf, saya nggak bicara sama Anda. Oh iya, satu lagi. Ini mengenai apartemen. Apartemen itu sebentar lagi akan habis waktunya. Kurang lebih seminggu lagi. Jadi kalian sudah bisa boleh mencari tempat tinggal lain. Atau masih ingin menempati apartemen tersebut juga boleh. Tapi dengan biaya Lasuki sendiri. Teknisnya nanti ada orang kantor yang akan mengurusnya, bisa memotong dari honor Lasuki. Aku kembali ke kos-kosan tidak apa-apa, Pak. Oh, nggak masalah. Itu terserah Lasuki. Jadi benar, kamu mau cari rumah kontrakan baru? Yo Mas, kalau ndak bener, aku udah bakalan telepon Mas Nagra toh. Loh, jadi benar kalian mau pindah dari apartemen? Iya Mbak Shanti, soalnya kata Pak Heru sama Pak Hendri, sewa apartemen kita mau diberhentikan. Yo kalau bayar pakai uang sendiri, yo berat toh. Ya udah, ntar saya cariin rumah kontrakan baru ya. Saya cuma tadi kaget aja waktu nelpon. Tahu-tahu minta dicariin rumah kontrakan baru. Iya Mas. Apa ini ada kaitannya ya sama rating shelter yang belakangan ini anjlok? Ketoknya sih gitu, soalnya Pak Heru juga bilangnya gitu tadi pagi. Bayan, kabar Lasuki gimana? Maaf nih, dari kemarin saya belum sempat jenguk karena padat banget. Oh, Lasuki udah baik. Nggak apa-apa Mas, lowong yang jengukin juga baru Pak Hendri sama Pak Heru tadi lewat telepon. Gini Kaf, Yaya sama Lasuki katanya mau cari kontrakan baru. Oh iya, tadi Lasuki juga sempat cerita ke saya soal itu dan saya juga udah bilang ke Lasuki kalau rumah yang kemarin saya kontrak masih ada sisa waktu untuk ditempatin.
masih ada waktu sisa itu maksudnya gratisan gitu Mas. Iya. Alhamdulillah, makasih ya Mas ya, makasih. Sama-sama Bayan, tapi saya juga tadi lupa ngomong sama Lasuki kalau saya udah ngomong sama yang punya, jadi kalian bisa nempatin kapan aja. Oh iya, alhamdulillah yo, makasih ya Mas ya, makasih. Kalau gitu saya minta alamatnya boleh ya Mas ya? Iya nanti saya kirimin. Oh iya, makasih Mas, makasih. Mbak Yayan, kenapa Mbak Yayan nggak beli aja yang kecilan? Kan nggak begitu mahal tuh. Gini Mbak, kan kita juga nggak tahu sinetron Shelter itu tayangnya sampai kapan. Lah kalau sewaktu-waktu begitu share-nya anjlok, ratingnya anjlok, terus sinetronnya diberhentikan, terus kita mau bayar sisa cicilannya pakai opo? Ya, terus kalau misalnya nih sinetron Shelter ini stop, habis dibungkus, gimana? Yo, aku sama Dek Kila pulang kampung Waduh, jangan gitulah. Kita semua harus optimis. Kalau memang ini di stop, siapa tahu dapat judul baru lagi. Nah iya benar, gue setuju sama Bang Sanaga. Kita harus optimis. Tuh kan? Optimis. Tempat tinggal udah dapet, ya? Iya. Ya udah kalau gitu gue ke mobil dulu ya. Oke. Iya, makasih ya Mas ya. Iya sama-sama. Mbak, Mas, aku ke base camp dulu ya. Iya. Oh iya, makasih juga Mbak. Ya Allah, Mas Kafka itu udah mana baik, ganteng, putih lagi, sempurna. Terus kalau yang kulitnya hitam gimana? Kalau yang kulitnya hitam, perfect. Bisa aja nih. Ya apa tau isin tahu. Jangan gitu lah Isin. Wis toh. Iya. Iya. Rom. Iya Bang. Ya Santi sama Kak udah datang belum? Tadi ada. Yang bener kalau ngomong. Bener. Adek! Dek! 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 Iya Bang, Panggil pemain semua deh. udah siap, mereka lagi di ruang make up sama ruang kostum Bang, lagi ganti baju. Terserah, pokoknya mau gue, mereka kesini. Iya, sih. Bang, Yayan juga ada. Ya, Ayan. Kan lagi di rumah sakit nemenin Lasuki. Nggak tahu, datang sendiri dia. Lu panggil Ayan juga. Iya Bang, sekarang ya Bang ya? Iya Bang, siap Bang. Gua nggak mau. Rating Shelter ini kan udah turun seminggu. Gua nggak mau saling menyalahkan satu sama lain. Paham nggak lo? Apalagi ini kesalahan itu cuma hanya satu orang. Nggak bisa begitu. Ini nggak fair namanya, tau nggak? Lu matiin. Ini gua lagi bicara ini. Tahu. Gue cuma mau reject doang. Waduh, ketoke Pak Heru lagi marah tenan nih Ki. Begini ya, kalian semua saya panggil ke sini. Saya mau bicara. Ini judul kita kan ratingnya turun banget. Ya, saya benar-benar nggak mau rating ini disalahkan karena satu orang. Dan produksi ini bisa turun bukan karena ada masalah di luar produksi atau di dalam produksi. Kalau di luar produksi saya nggak ikut campur. Tapi kalau di dalam produksi, ayo kita sama-sama koreksi, sama-sama ayo mau apa, mau maju apa enggak. Gitu. Sampai di sini pada paham nggak? Hah? Iya Bang. Loh, kok itu Bos Heru kelihatannya tegang bener ya? Kenapa sih? Gonggong, itu Bos Heru kenapa ya kok kelihatannya tegang banget? Bukan cuma Pak Heru, Lek. Tapi semua orang di sini lagi pada tegang. Oh, kayak gue. Iya. Jadi yang apes tuh aku, Lek. Lah gue siapet kena apa maning, Gong? Ya coba, Lek, ya. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Dibentak sama Pak Bahrum sama Bang Adi, coba.
yang kamu marah-marah tentang nasib sialmu itu tadi, itu gara-garanya itu. Yo. Oh. Di sini aku tuh cuman jadi rewang, Rek. Aku pembantu yang semua orang berak bentak-bentak aku. Nek kayak gue masalahmu dewek, Gong. Kowe wis kepenak-penak di kampung, jadi carik, dihormati orang, malah kamu ke Jakarta. Ya nasibmu dewek kayak gue tah. Gong, Karto mana Karto? Jangan suruh deket-deket Bos Heru. Lah, emang kenapa, Lek? Ya nanti kalau dia deket-deket Bos Heru, kalau nanti dibentak, dredeg piring aku, gelas-gelas pada pecah kabeh. Saya di sini, Pak Le. Siap menunggu dawuh panjenengan. Nih, dawuhku. Kamu jangan deket-deket sama Bos Heru. Loh kenapa, Pak Le? Kalau memang tugasku, nyawa pun aku pertaruhkan, Pak Le. Pret blegedes. Yaitu nanti kalau ada perang. Perang apa, Lek? Perang apa? Ya kalau nanti kalau perang ada penjajah datang lagi kayak gitu. Zaman sekarang perang. Kelamaan ya, Pak Le. Jadi bilang dulu. Ji, maaf, Pak Le. Lo Kap, ya gue minta problem lo di luar, jangan lo bawa ke produksi. Lo harus fokus sama judul ini. Hah? Karena lo peran utamanya. Ya? Iya bang. Nah, Asanti juga tuh. Ya? Acting kamu itu jangan monoton. Kamu harus tahu karakter kamu, dimensi kamu mau diapain. Oke, Bang. Nah, lo berdua, gua minta lo harus tetap standby di lokasi. Nggak ada tuh izin-izin tuh kalau makan siang keluar tuh nggak ada. Rum, jangan lo kasih, Dek ya. Ya bang. Tetap standby lo berdua. Siap Om. Siap. Kamu Yan? Saya? Ya kamu. Tolong kamu sampaikan ke Lasuki, ya. Pokoknya aktingnya Lasuki itu harus bisa berubah. Karena Lasuki itu sudah jadi istrinya Arya. Dan Arya itu masih kuliah. Ya bagaimana sih pandangan seorang istri, ya kan? Harus bisa tegar, harus bisa support suaminya. Itu yang saya mau. Yo. Ya, jangan iya aja. Iya. Kamu harus kasih tahu benar dia. Sama juga itu logatnya tuh. Logatnya jangan Jawa. Kalau bisa bahasa Indonesia yang baik, itu aja. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan ke Lasuki. Ya harusnya Lasuki ada di sini. Kayak bintang top aja. Orang Kafka sama Ashanti ada. Ngomong apa kamu? Hah? Lasuki itu lagi sakit, lagi operasi usus buntu. Hah? Yang mau dia sakit siapa? Selama ini dia itu nggak pernah telat, kecuali waktu dia apa tuh? Diculik sama Aldo. Hah? Ngerti nggak? Siapa tuh yang nyuruh-nyuruh Aldo? Pura-pura mogok. Hah? Siapa? Ya Yan ya, jangan lupa kamu latih Lasuki. Dialeknya, logatnya, jangan Jawa terus ya. Saya yang latih biar udah Jawa. Ya iya, siapa lagi? Nanti biar gue bantuin juga, Bang. Nah yaudah, thank you kan. Ya, yaudah. Saya juga bakal bantu dialognya, Bang. Biar nggak medok-medok banget. Oke, gitu aja untuk evaluasi pemain ya. Sekarang saya mau evaluasi tentang kru nih. Rum. Ya, Bang. Ya, gua minta lo fokus bener. Urus ini produksi yang bener. Budget jangan lo cekek terus. Ngerti nggak lo? Iya, Bang. Lo juga, Gra. Ya, Bos. Lo properti yang bener dong. Masa set-setnya jadi minimalis begitu? Yang pokoknya gue mau komplit. Keren. Penonton kita tuh tahu. Ngerti nggak? Masa adegan Kafka telepon. Kok gonta-gonta-ganti? Lo bener aja lo. Ini kalau ngajuin anggaran gede bener. Ya, tapi kenyataannya berapa yang lu kasih? Ngomong Udah, gue nggak mau tahu. Pokoknya yang bener semuanya. Ya itu urusannya tadi budget lagi, Bos. Cuman emang kadang-kadang kan cuma ada adegan yang cuma satu scene. Jadi terpaksa saya cheating juga, Bos. Iya, Bos, ntar saya perbaiki. Tuh, lu denger, Rumi. Awas lu budget tuh. Udah. Pokoknya sekarang ke depan semuanya harus solid, harus kompak. Gue nggak mau tahu. Ya. Iya. Budget diatur. Ya. Untuk kemajuan rating kita juga. Oke? Ya, semua. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Waktunya semuanya. Iya, Bos. Ya udah, sekarang udah make up. Scene selanjutnya apa deh? Kasih Iya, tahu, siap, Bang. hafalin, kita take habis itu. Yuk. Iya bang.
Gua ke base camp dulu, Bang. Oke. Dari semua yang diprotes sama Pak Heru, itu paling banyak tentang Sukilah ya. Emang Sukilah itu Jawanya medok banget ya. Pak D. Ya, kenapa? Aku minta itu dong, air mineral jatannya Sukilah. Oh ya. Gong, ambilin air mineralnya lah Suki. Ini saya lagi bikin kopi. Jelek. Kasih Mas Bagong. Sama-sama. Wes. Nasib. Baru ngelamun sebentar udah dia gangguin. Nasibnya rewang ya begini nih. Ya salahmu sendiri. Lawang udah enak-enak di desa Karangmenjangan jadi cari, dihormati orang. Oh ya malah ke Jakarta. Ya, aku kan cuma memperjuangkan cintaku, Mbak. Heleh, memperjuangkan cinta blegedes. Aduh. Mbak Yayan kok ngeremehin aku banget ini. Perjuanganku yang penuh pengorbanan kayak gini sampai aku menderita kok ya. Yang geblegedes. Tenang Mas Bagong, tenang. Lagian blegedes itu belum masuk di dalam kamus Mas, tenang aja. Yuk Pak Leo. Iya. Gong. Shh. Ini kopi diantar ke Bos Heru. Biar marahnya turun. Aku nanti malah disiram, Lek. Nah yora, Gong. Bos Heru tuh kalau marah-marah karena hanya 2 sebab. Yang pertama, kalau semalam istrinya marah atau ngambek. Nah, yang kedua kalau belum minum kopi. Kayak gitu. Padahal kan ngeladenin orang tuh sangat gampang, Gong. Asal bisa ngerti celahnya. Udah ngerti carane, ya beres kok. Betul itu Pak Le. Betul. Pret belgedrek. Wong kowe ngadepin Bos Heru dibentak langsung drodok. Betul. Nah gitu Pak Le. Gitu nih si Karto kan ngefans sama aku. Lah idola aku Pak Le Mas Bagong. Idola aku ya Mas ya. Betul tuh Pak Le. Pret belgedrek kembar edane. Gimana sini kopinya? Udah dianterin ke sana. Pis, tarik napas. Blegedes Mas. Tarik napas. Halo, selamat siang Pak Makmur. Iya, baik Pak Makmur. Maaf nih Pak Makmur, saya mau ngabarin masalah itu yang waktu itu saya ngomongin rumah kontrakan Bapak tuh. Iya, yang saya udah kasih DP itu. Iya ternyata nggak jadi Pak, yang mau ngontrak udah dapet katanya. Iya, ya alasannya sih katanya yang baru ini lebih deket ke tempat kerjaannya, jadi tempat Bapak dibatalin gitu Pak. Iya maaf ya Pak ya. Iya. Pak Makmur, ini masalah DP-nya gimana tuh? Ya kan saya udah kasih 300. Wah Bapak bener-bener maruk nih. Ya nggak bisa gitu dong Pak, masa semuanya hilang? Kan nggak, ya saya tahu memang bukan salah saya dan bukan salah Bapak juga. Kan Bapak bisa kasih ke orang lain. Ya udah, nggak bisa. Pak, halo. Makmur, awas lu. Aku lagi mikir aja Mas. Ketoke sing banyak dikoreksi Pak Heru itu aku yo. Apa karena acting aku jelek? Makanya rating shelter turun, Mas. Enggak juga kok. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kita semua punya kesalahan masing-masing dalam masalah ini. Yo, tapi aku ngerasa teguran Pak Heru itu khusus untuk aku, Mas. Ya aku terima aja. Kayaknya baru ada yang nyadar ya. Kok Jessica mulai judes lagi ya? Apa
Apa karena sekarang dia udah gak ngerasa terancam lagi sama Aldo? Terus Lasuki dimusuhin lagi? Jess, yuk. Bentar aja, ayo cepetan. Biar bentar tas aku. Ayo. Itu suara Mbak Jessica yo? Iya biasalah, kamu kayak nggak tahu Jessica aja. Walah, aku jadi ngerasa bersalah banget, Mas. Udah, tenang aja, nggak usah dimasukin ke hati. Ya udah Ki, pokoknya nanti sore aku bakal jenguk kamu sama Ashanti ke rumah sakit ya, dan kita bakal ngajarin kamu gimana caranya biar kamu bisa logat Jakarta, oke? Dan satu lagi, Bang Heru itu nggak nyalain siapa-siapa kok, jadi kamu nggak usah terlalu mikirin soal itu. Oh ya, dan aku juga udah bilang sama Fiona, dan kayaknya dia bakal jenguk kamu ntar sore ke rumah sakit, oke? Oke, Mas. Makasih yo. Pangeran, apaan sih? Tarik-tarik. Loh, ya kamu ngomong ketus banget. Ya kan Kakak tahu dong kamu nyindir Lasuki. Aku nggak enak Jess sama Ashanti sama Kak, aku nggak enak. Loh, emang iya? Ratingnya Shelter itu anjlok. Karena yang jadi peran utamanya itu gak profesional alias amatiran. Sekarang dia rasain kan? Aku aja terus profesional disingkirin kayak gini, dijadiin peran pembantu doang. Iya ngerti, emang begitu adanya. Tapi kan nggak perlu dibawa-bawa lagi. Udahlah, nggak ada gunanya. Kamu belain Lasuki. Jess, aku tuh nggak belain siapa-siapa, oke? Nggak penting juga buat aku, nggak ada gunanya. Aku gak ngerti maksud kamu. Loh, lihat dulu. Emang kamu lupa? Hah? Kamu lupa waktu itu kamu minta maaf sama Lasuki, kamu nangis-nangis, kamu cium tangannya. Aku nggak mau itu terulang lagi. Emang salah. Yuk, Bagio. Apa, Pak? Enggak tadi manggil aku apa? Bagio. Nama aku bagus-bagus loh, namaku tuh bagus. Bagong. Edi Subagong, kenapa jadi Bagio? Mau apa? Mending ambil air putih buat gua. Apa? Besok aku mau bawa nasi kotak. Sama airnya kalian. Oh, air. Nasib. Bener-bener mereka memperlakukan aku kayak pembantu tenan ya. Loro hatiku. Nah, jadi gitu deh. Ceritanya si Lasuki. Daripada biaya produksi di lapangan dikurangin kan, Bos Henry tuh mendingan menghentikan sewa apartemen buat Lasuki. Makanya mereka disuruh pindah. Urusannya nggak kos lagi dia. Pantesan si Sanagra nyari kontrakan buat mereka ya, Ram? Kayak nggak tahu aja, dia kan berdua pacaran. Iya. Ya jangan dong, di rumah Pak Slamet kan udah ada Bagong sama asisten ya. Garang! Lu tambah dia, ngapain di situ bukannya ngambil minum buat kita berdua? Iya. Pergi nggak? Iya. Cepetan! Iya. Kartu gua mana? Balikin! Sini! Woi! Waduh, ini orang bener-bener nih orang. Pak, Ya, Mbak. maaf saya numpang nanya. Ya, Blok kamar rawat inap di mana ya, Pak? Mbaknya tinggal lurus saja sampai ujung. Ntar Mbak bisa ke kanan apa ke kiri sama aja. Ntar tinggal nyari kamarnya. Oh, yaudah makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Misi. Gitu. Oh, tadi Mas Kafka juga nelpon, Mbak, ngomong gitu. Lawang gimana yo? Ujuk-ujuk aku didapuk main sinetron. Ya ngomongku apa adanya, medok gini. Tapi aku mau latihan, Mbak. Aku harus bisa. Yo, harus bisa. Semangat. Iya, aku harus usaha. Harus bisa. Iya dong. Malah tadi itu katanya Pak Heru,
Ngomongku itu juga harus Jakartaan. Masa? Yo, biar kamu udah ketularan medok. Aduh. Alah. Mbak Mbak Fiona. Mbak Yayan. Suki, kamu kenapa? Oh, iki usus buntu, Mbak. Sakit tenan nih, aku sampai pingsan. Pingsan? Iya, Mbak. Di lokasi syuting. Padahal baru aja sampai. Mana Mbak Yayan lagi ke toilet waktu itu. Terus, siapa yang bawa kamu ke rumah sakit? Mas Bagong. Bagong? Oh, iku loh, PU yang sering bantu-bantu Pak D Slamet. Iya, habis itu baru Mbak Yayan datang ke sini, Mbak. Iya, lah wong aku aja nyari-nyariin kamu kemana-mana kok. Sekarang Kafka udah besuk? Belum, Mbak. Belum ada yang ke sini. Baru Mbak aja. Oh ya? Tapi tadi malahan Pak Bos yang udah ke sini duluan. Pak Bos? Bos siapa? Pak Produser, Pak Hendri. Oh gitu. Terus kamu boleh mulai syuting lagi kapan? Ya, aku sih udah minta ke dokter supaya secepatnya aku diizinin pulang, Mbak. Kalau menurut aku ya, Ki, mendingan tunggu kondisi kamu membaik dulu deh. Walah, aku udah enak, Mbak. Kelamaan syuting terganggu karena aku absen. Iya, Mbak. Apalagi kan sekarang sinetron Shelter itu lagi gonjang-ganjing ya. Gara-gara ratingnya ancur-ancuran begitu. Tadi aja Pak Heru itu marah-marah, habis semua dikuliti. Ngeri. Kulitin? Kulitin gimana maksudnya? Maksudnya itu dikupas segala macam kesalahan sama kekurangannya gitu loh, Mbak. Termasuklah Suki. Dibilang lah ngomongnya terlalu medok, padahal kan anak kuliahan harus gampang beradaptasi. Harusnya ngomongnya tuh pakai Jakarta-Jakartaan gitu loh. Terus habis itu tadi ada juga yang dibilang apa? Masalah disiplin. Alah pokoknya macem-macem lah. Ngeri aku. Ya tapi jadi nih, aku lebih paham sama dunia artis, Mbak. Ya emang begitu, Suki. Nggak orang film, nggak orang sinetron. Itu nilainya adalah hasil karya terakhir mereka. Kalau misalkan karya terakhir mereka meledak, ratingnya naik, terus penontonnya banyak sampai berapa juta penonton, itu semua pintu PH akan terbuka sama kamu. Dan mereka semua tersenyum sama kamu. Tapi, kalau karyanya kebetulan lagi nggak laku, ratingnya rendah, itu semua kekurangan kamu bakal diungkap. Kamu kurang inilah, kurang itulah. Itu udah biasa, Suki. Kamu nggak usah kaget. Walah, gitu yo. Ya, gitu yo. Gitu ya. Pakai ya, jangan pakai yo. Ya. Pakai bahasa Jakarta gitu ya. Ya. Nah, gitu. Jadi kamu itu harus belajar bahasa Jakarta. Bukan bahasa Jakarta apa? Dialek kayak orang Jakarta gitu. Bener. Ya. Oh ya, tadi Kafka bilang sama aku kalau dia selesai syuting bakal jenguk kamu kok kesini. Oh iya. Ya. Tadi waktu telepon dia juga bilang gitu, Mbak. Sekalian dia mau ngasih alamat bekas rumah yang dia kontrak. Buat apa? Jadi sewa apartemennya kan udah habis bulan ini. Jadi aku sama Mbak Yayan harus pindah. Oh, iya, terus kan kebetulan pas kita lagi mau cari-cari tempat kontrakan, Mas Kafka bilang katanya rumah yang waktu itu dia tempatin, dia kontrak itu masih ada sisanya gitu berapa bulan lagi ke depan. Jadi rencananya kita mau pindah ke sana gitu loh, Mbak Fiona. Itu rumahnya bagus juga loh, Mbak Yayan. Loh, kok Mbak tahu? Iya, dulu Kafka sama mamanya pernah ngontrak di situ. Sebelum rumah yang sekarang ini dikembaliin sama rentenir. Itu semua yang ngurus Om Teguh, pengacara teman mama aku. Sampai rumah sekarang dia ini bisa kembali. Oh gitu. Iya.
Iya. Iya, iya. Oh, galan kamu. Jangan lupa ya, buahnya dimakan nanti. Ya. Pelan-pelan toh, Oke mas, oke. Gue ambil maning, Gong. Masih banyak yang mau diambilin. Itu toh di bawah itu. Sini mas. Oh Yoli, aku mau nanya nih Yoli. Apa bener Dek Kila mau keluar dari apartemennya, Le? Sing bener, Gong. Ya bener, Le, ini. Kamu tuh kalau ngomong bok ya jangan sembarangan. Hati-hati. Bok jadi fitnah. Yang mau fitnah ya siapa sih, Le? Aku ini denger sendiri, Le. Tadi Pak Barum sama Bang Adi itu lagi ngobrol, ya toh. Pas dia mau minta air mineral, aku dengerin. Jadi gini nih, Le, ceritanya nih, Le. Nah, jadi gitu deh ceritanya si Rasuki. Daripada biaya produksi di lapangan dikurangin kan, Bos Henry tuh mendingan menghentikan sewa apartemen buat Rasuki. Makanya mereka disuruh pindah. Urusannya nggak kos lagi dia. Nah, gitu Pak Le. Kasihan ya, Gong. Kalau sampai keluar dari apartemen, nanti mau tinggal di mana? Saya tuh ikut prihatin loh, Gong. Kalau aku sih seneng paling kalau Dek Kila sampai keluar dari apartemennya terus dia ngontrak. Jadi kan nasibku sama Dek Kila nggak jauh-jauh amat sekarang. Ngaco kamu, Gong. Bukannya ikut prihatin malah mikirin diri kamu sendiri aja. Kepriben sih. Kasihan kan ngeliat si Sukila sama si Yayan. Bener Mas Bagong. Mas Bagong harusnya ikut prihatin. Kamu kok ikut-ikutan ngomong aja sih, Tok? Tahu aja enggak kok ikut-ikutan ngomong. Tok, kamu itu ya inget ya. Kamu itu numpang di kamar kontrakanku di rumahnya Pak Slamet. Bukannya ikut khawatir, malah khawatirnya sama orang. Sok-sokan banget. Oke, Mas. Oke, Mas. Ya wis aja pada berantem baen. Ngomong be, padu be bocah loro kayak tikus karo kucing. Aduh. Kalau Dek Kila sampai pindah di kontrakan, asik nih. Jadi aku malam minggu bisa ngapelin Dek Kila. Pret blegedrek, ngapel. Ngelamun bae terus ngono. Apa sih disabutin aja emang kebo disabutin terus. Ngelamun bae ora gelem kerja. Oh. Ki, kartu juga lu melu ngelamun bae. Cepetan kerja. Kamu ngelamunin apa sih, Tok? Ikut Mas Bagong, ikut menghayal. Ikut Mas Bagong apa? Menghayal tadi. Ngelamunin jorok toh kamu toh? Udah, Mas. Jelek udah ngelamunin jorok, baik. Udah, Mas Bagong. Mas Bagong itu lah. Oke, awak. Yo. Oh, emangnya Mas Yana Grand udah mau kesini? Ya mau sih. Tapi kira-kira perlu nggak ya? Yo, perlu ndak perlu. Lah, kok begitu jawabnya? Yo, kalau misalnya Mas Yana Grand emang udah capek, ya ndak perlu datang ke sini gitu maksudnya. Mendingan kan istirahat aja di rumah. Lagian di sini udah ada Mbak Fiona kok sama Mas Kafka, baru aja datang tuh. Kafka udah sampai. Iya. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti kan udah banyak temennya. Ngomong-ngomong gimana tuh soal rumah kontrakannya Kafka? Jadi nggak dia pinjemin? Oh, kalau itu ya moga-moga jadi, Mas. Iya, semoga aja sih. Soalnya bukan apa-apa kalau emang nggak jadi, mesti buru-buru cari lagi. Soalnya kan yang kemarin udah dibatalin tuh. Iyo, itu sih ketoknya jadi. Soalnya tadi Mas Kafka waktu datang udah ngomong apa-apa ya? Ya, moga-moga aja bener deh. Ya udah, saya pulang dulu ya. Iyo, hati-hati Mas. Iya. Itu suara apa ya, Mas? Itu suara Sun. Sun jauh. Soalnya kan orangnya di sono di rumah sakit. Mas Syahnagra ini loh, bisa aja ya. Wes isin tahu. Oh, jadi gitu, Mas. Iya.
Mbak Yayan? Mbak Yayan kenapa kok senyum-senyum gitu? Oh, aku tahu. Pasti habis teleponan sama Mas Nagra ya. Tahu aja. Oh iya Mas, terusin tadi. Lagi jelasin apa? Oh ya, slang. Itu sebenarnya gampang banget. Yang penting ya kamu biasain aja kamu ucapin sehari-hari kayak bahasa sehari-hari yang penting terbiasa. Lama-lama pasti bisa. Oh, gitu ya Mas. Suki, kalau kamu lagi ngomong biasa pun harus sambil dilatih. Oh gitu ya Bang, bukan oh gitu ya Mas. Nah, iya biasain. Tuh, bener tuh. Jadi piye toh? Gimana? Aku coba dulu ya. Oh, gitu ya Bang. Nah, ya kayak gitu. Gitu ya Bang. Oke. Coba ya sekarang kamu ikutin aku. Hai, kamu udah makan atau belum? Hai, kamu udah makan belum? Malah masih medok ya. Nah, medoknya tuh hilangin coba. Bisa nggak? Habis gimana dong? Nah, bisa. Itu bisa. Walah, kebetulan aja kali. Susah juga ya. Nggak apa-apa, pasti bisa kok. Yang penting pelan-pelan medoknya kamu hilangin. Ayo coba lagi. Kamu udah makan? Nanti aja Mas, aku capek. Mbak, boleh tolong ambil airnya nggak? Aku haus banget nih. Nah, itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Nih, kayak gitu ngomongnya. Tuh, berarti kamu udah mulai kebiasaan. Ya. Bagus lah. Oh iya, Mas. Tadi waktu Pak Heru marah-marah, sing banyak dikoreksi sama dia tuh aku yo. Aku ya, gitu dong. Aku ya. Oh gini deh ya, mulai sekarang kamu kalau ngomong sama kita harus pakai bahasa Jakarta. Kalau salah, kita denda. Didenda? Iya, biar kamu terbiasa. Oke? Deal? Ya wes, aku coba yo. Tuh, yowes lagi. Denda nih. Iya, aku coba ya. Oh ya, ini Bayan. Ini kunci rumah kontrakan. Surat perjanjian masih aku cari lagi nanti. Ternyata jadi tenan rumahnya. Alhamdulillah. Kira-kira kalian kapan mau pindah? Kapan, Dek? Terserah Mbak aja, besok juga boleh. Suki, tapi kamu harus inget ya. Kamu nggak boleh angkat-angkat apapun. Ntar nggak sembuh-sembuh loh. Iya Mbak. Mudah-mudahan perabotannya masih lengkap ya. Waduh, makasih banyak ya Mas. Sebenarnya aku udah bingung banget. Sing penting udah bisa buat tidur. Iya, lawang kita itu sampai panik kok buru-buru minta tolong Mas Nagra buat nyariin rumah kontrakan. Tapi ya udah dapet sih, tapi aku minta tolong dibatalin. Untung aja itu rumah pinjaman dari Mas kakaknya jadi. Alhamdulillah ya Dek ya. Iya, alhamdulillah. Jadilah pas ini, sampai yang sekarang. Iya, makasih ya Mas ya, makasih. Makasih ya Mas. Itu bisa. Kayak gitu ngomongnya. Jangan yo, tapi ya. Nah, dibiasain lagi. Aduh, itu muka dari tadi. Ketekuk aja. Nih makan pisang goreng nih biar mukanya cerah. Bukan begitu, Papa nggak suka aja mah. Mau kru kek, mau pemain kek. Ngejelekin pemain. Kasian kan? Coba deh, Papa tuh curiga. Pak Henry kasih keputusan tidak menyewakan apartemen untuk Lasuki. Itu pasti ada yang ini, kompor-komporin, pasti. Komporin? Serem amat tuh kayak pilkada, kompor-komporan. Ini gak ada hubungannya sama pilkada, ini serius Papa lagi ngomong. Iya, elah gitu aja marah-marah. Udah jangan marah-marah mulu, kenapa sih ntar stroke aja deh? Oh doain. Doain Papa, ya. Ya enggak, ya kali doain stroke. Enggak maksud mama tuh Papa tuh jangan marah-marah mulu jadi orang gitu loh. Sensi banget sih lagian. Bukan, Papa tuh lagi mikirin hajatnya orang. Kasian gitu loh, cewek kampung datang ke kota, ya kan? Tiba-tiba diberhentiin sewa apartemennya. Dia juga nggak mau, kok mau tinggal di apartemen. Awalnya dia suka aja dia tinggal di kos-kosan. Tapi Pak Henry sendiri yang melihat ratingnya bagus, actingnya bagus, ya kan? Share-nya bagus, makanya disewain apartemen nih, saya sewain. Begitu. Sekarang tiba-tiba di stop. Dia nggak ngerti apa-apa di sini. Ya iya juga sih, cuman kenapa sih Papa kok mikirin sampai begitu banget? Lagian emang ratingnya shelter turun gara-gara Lasuki gitu? Makanya Papa tuh tadi marah-marah di lokasi syuting begitu.
Karena papa lihat menit per menitnya tuh setiap adegan Lasuki nggak ada masalah, bagus tinggi kok. Iya, cuma papa tuh kalau marah-marah kayak gitu tuh serem, tahu nggak? Makanya tadi papa marah-marah, mama melipir pergi. Nyeremin banget kalau udah marah, heran. Mau diapain? Ya, ini ngomong bikin sendiri. Iya, bikin diri, bukan Lasuki yang bikin, mama yang bikin. Pikirin banget lagian, heran. Jadi ceritanya ada yang kangen nih. Enggak juga sih, tapi gue cuma kangen satu hal sih. Apa? Gue kangen puncak hidung lo. Aduh, Kafka, sakit tahu. Aduh, sorry. Hidungnya juga dioperasi plastik ya? Apa? Hah? Enak aja sembarangan. Enggak ya, lihat dong ini mulus nih hidung. Ya. Lo tau gak? Lo udah bikin gue kebingungan selama hampir sebulan. Kayak orang gila tau gak gue? Lo tega banget sih? Lo diem-diem ke Singapura, berangkat gak ngabarin gue. Dan handphone lo gak aktif. Ya, gue belum yakin aja. Kalau wajah gue ini bisa kembali seperti dulu nggak? Kalau nggak? Kalau nggak, gue langsung pergi ke situ. Dan gue menetap di sana. Lo tega ninggalin gue? Hah? Ya terus mau gimana lagi? Mau gimana lagi gimana? Hah? Oh ya, tapi kalau soal handphone, itu gue bener-bener nggak tahu kalau handphone gue dibawa sama mama gue. Ya, nggak masalah. Itu udah nggak masalah sekarang. Yang penting sekarang lo udah ada di depan. Harusnya kita kesini tadi ngajak Lasuki ya, Kak? Iya, tapi dia lagi pindah rumah. Oh, dia udah pindah? Berarti dia udah nggak tinggal di apartemen lagi dong? Ya, udah nggak. Karena kantor udah nggak mau bayar sewa apartemennya, jadi ya terpaksa mereka mau harus pindah. Bukannya lo mau pinjemin bekas rumah kontrakan lo itu ya, Kak? Iya, justru itu. Sekarang mereka lagi pindah ke kontrakan lama gue. Terus berapa lama dia tinggal di situ? Gue ngontrak rumah itu selama 2 tahun dan ya masih ada hak gue sih untuk tinggal di situ. Ya lumayan lama lah. Jadi mereka bisa natap di situ untuk ya lumayan lama. Kata Jessica lo nggak saling sapaan sama Lasuki. Itu gimana ceritanya? Ya gue juga gak ngerti sih itu kayak gimana. Tapi dia kayak menghindar gitu dari gue. Kok bisa? Kalau kata Ashanti sih, dia bukan menghindar dari gue, tapi dia mencoba untuk menghindar dari perasaannya sendiri. Gue juga baru tahu kalau Lasuki itu donorin darahnya buat gue. Setelah gue sampai di Singapura, mama gue baru ngasih tahu. Dan gue apa? Lo ngomong kayak gitu bikin gue trauma tuh. Trauma kenapa? Trauma pas lo nyuruh Lasuki untuk gantiin lo jadi pacar gue. Gitu. GR deh. Kemarin tuh gue ngomong kayak gitu karena gue udah putus asa banget. Makanya jadi orang jangan putus asa. Sakit Kakak, kenapa sih ngubit mulu? Habis gemes. Apa sih nggak gemes, biasa aja. Ih. Gue kangen banget sama lo, Fiona. Nopo, kamu udah suka ya sama rumah ini? Kotor tenan ya Mbak. Loh, kalau masalah kotor kan nanti bisa kita bersihkan. Maklum, Mas Kaf kan udah lama nggak tinggal di sini. Tapi yo rumah ini jauh lebih baik dibanding rumah yang ditunjukin sama Mas Syahnagra. Rumah yang ditunjukin sama Mas Syahnagra itu masuk dalam gang, udah gitu gangnya lebih sempit dibanding gang rumah Pak De Slamet ya. Dek, kita itu harus lebih banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh loh. Ingat nggak, tempo hari waktu Mas Kafka sama mamanya lagi ada masalah, dia tinggalnya di rumah ini toh? Mas Kafka aja bisa.
dia itu ndak pernah ngeluh loh, ya kan? Mbak Yayan, kita beneran mau tinggal di sini? Iya, emang kenapa? Oh iya, ndak apa-apa Mbak. Cuman emang Suki betah tinggal di tempat koyok ngene toh, kotor, terus kayak sudah ndak terawat gini Mbak. Suki kan ya wis biasa Mbak tinggal di apartemen, sing semuanya tuh serba enak, ya toh? Suti, kalau kamu ndak sanggup tinggal di tempat seperti ini, monggo kamu cari rumah kontrakan lain. Atau enggak kamu ngekos bayar sendiri di tempat yang ada AC-nya. Silahkan, biar aku sama Sukila aja yang tinggal di sini berdua. Iya, ndak gitu Mbak, maksudnya ndak gitu. Iya, aku kan cuman lagi nanya aja, Suki apa betah tinggal di sini? Ya, kalau aku sih ya wis pasti betah Mbak. Ya kamu aja betah, apalagi Suki. Suki pasti bisa kok. Lawang rumah kami di Karangmenjangan itu sama rumah kamu jauh lebih bagus rumah kamu kemana-mana. Mbak kok jadi gitu toh? Iya maaf kalau aku salah. Ya udah. Hidup itu kayak yoyo ya. Kamu yoyo tahu nggak? Ya, yoyo tahu toh. Mainan toh. Terus maksudnya apa tuh? Hidup itu kan seperti yoyo. Kadang di atas, kadang nyungsep ke bawah. Hidup itu kan harus bergerak, harus berusaha. Kalau tidak mau berusaha, Karto, Bagong, ya game over. Ngerti? Contohnya Sukila. Waktu pertama kali datang kan tinggal di sini. Terus baru 1 bulan disuruh ngekos. Terus disuruh tinggal di apartemen. Kan biasa hidup nyaman, tinggal di apartemen, sekarang disuruh pindah lagi. Ngontrak lagi, jajal ke priben. Kan seperti yoyo, Ble. Ya, gini aja, Le. Daripada Tekila kesulitan nyari kontrakan, mending Tekila aja tinggal di sini lagi. Aku ikhlas kok nyari kontrakan lain. Ya, aku sih kasihan, Le. Kalau sampai Tekila itu nggak ada yang nampung. Ya nggak gitu juga kali, Gong. Nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin gimana sih, Le? Le Slamet sendiri yang bilang nasib orang kayak yoyo. Ya khusus Sukila nggak kayak gitu kali, Gong. Sukila itu sekarang udah jadi Lasuki. Udah jadi artis terkenal. Duitnya sudah banyak. Kan nggak mungkin dia akan tinggal di sini. Seenggak-enggaknya dia itu bisa cari kontrakan yang lebih nyaman. Nggak mungkin tinggal di sini lagi gitu, Bagong. Itu gimana sih, Le? Tadi Le Slamet bilang nasib orang tuh kayak yoyo. Sekarang dibantah sendiri. Gimana sih, Le? Udah makan. Toh. Iya Pak Le. Duh, saya jadi ikut-ikutan nonton ya. Padahal makanannya belum habis. Ya. Kamu ngapain ikut-ikutan nonton? Emang pertandingan bola ditonton? Mas Bagong enggak jadi makan. Ya sudah, pergi aja Mas. Oh, kamu ngusir aku, iya? Enggak Mas, enggak. Terus katanya buat aku aja Mas. Buat kamu semua Iya, gitu? Mas. Nggak apa-apa buat kamu semua. Makan. Deno nggak dikasih, ya? Hah? Nggak apa-apa nih buat semua. Iya, Ini buat kamu semua. Mas. Lali aku Mas. Ya. Wis makan Madang. Kuwi bocah loro kok. Nggak di meja makan, nggak di pekan, umum. Ribut bae. Mas Yanagra. Ya. Mas Yanagra, makasih ya udah dibantuin. Kalau ndak ada Mas Yanagra, yo aku ndak tahu lagi harus bergantung sama siapa. Biasa aja lagi, namanya kita hidup kita harus saling tolong menolong. Kalau ada apa-apa nanti telepon saya aja, ya. Iya, Kakanda. Gak enak Tara. Saya soalnya bukan apa-apa, mau balik ke lokasi kan mau ngambil motor di sana, ya. Oh iya. Ya nggak usah keras-keras sama Lasuki. Dia perlu ya adaptasi mungkin sedikit, ya. Iya. Ya udah, saya jalan dulu ya. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Masih deket pakai dadah segala. Hati-hati. Iya. Kelalar tepuk. Bukannya salah yo. Terus Kakanda gimana? jalan dulu ya. Oh iya. Kalian emang lebih pantas tinggal di tempat kayak gitu. Halo Jess. Aku ada foto yang menarik dari bintang sinetron kita. Coba deh kamu buka HP kamu sekarang. Udah aku kirimin. Jess, ini maksudnya apa ya? Udah lihat kan? Aku udah lihat, makanya aku nanya sama kamu. Astaga pangeranku, ini bukan metafor. Ini keadaan sekarang. Dan keadaan sekarang ya Suki udah gak lagi di apartemen. Hah? Kok ha? Tunggu, ini kamu dapat gambarnya dari siapa? Kamu gak perlu tahu sumbernya. Pokoknya A1. Dan fotonya aja udah memuaskan. Jadi serius nih? Sekarang Lasuki disuruh pindah dari apartemennya? Iya. Dan Pak Henry emang aspiratif. Jadi kan aku bilang sama dia kalau pemain yang lain emang iri gitu sama Lasuki karena dia dikasih fasilitas apartemen sedangkan yang lain enggak. Jess, please jangan disebar ya. Ya kasihan lah, ntar dia malu lagi. Emang aku pikirin. Kan dia emang pantasnya tinggal di tempat kayak gitu kan, artis kampungan. Biar dia tahu rasa aja. Dia akan menikahkan anaknya dengan kamu. Sampai kapanpun Mama nggak akan setuju. Kamu tunangan sama gadis. Saya yakin dia pengen masain harta keluarga ini. Gadis! Aku juga ingin menikmati kekayaan Raharjo. Sampai kapanpun aku nggak mau dijodohin. Aku berhak sama pilihanku sendiri. Ada desa-desa yang kondisi jembatannya sangat memprihatinkan. Ke sekolah, anak-anak terpaksa harus melewatinya. Meski mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi merajut asa di masa depan. Untuk itu, di ulang tahun ke-28, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa, menggalang dana pemirsa untuk membangun jembatan yang mereka dambakan. Mari salurkan bantuan kita lewat Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nomor rekening BCA 500
557-2000. Jembatan Asia SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan.